Bahkan wa maksuruhu tawi donga sing dinukil saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalu tentu berstatus luwih apik. Jadi doa yang diajarkan Nabi tentu lebih baik timbang doa kreasine sampean. Karena kalau sampean mengkreasi doa itu pasti satu karena nafsu. Itu pasti. Ya Allah, jadikan seorang kaya raya yang punya karyawan 10.000. Oh itu doa kriminal ya. Artinya kalau Allah nyembadani sampean harus memiskinkan 10.000 orang. Karena tanpa mereka dimiskinkan nggak jadi buruh sampean kan gitu. Jadi gayanya baik tapi agak kurang ajar. Karena bayangkan orang lain miskin jadi buruh. Apalagi kalau doa begini, ya Allah, jadikan seorang kaya yang rumat 1.000 orang yatim. Itu kalau doa sampean mustajab harus mematikan 1.000 bapak. Supaya ada ya yatim. Makanya doa jangan aneh, itu bahaya itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus di antara syaratnya tasyahud kita melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa sabata lan tetep fi sahihi Muslimin ing dalam sahih Muslim. Itu mulai kultu al-ashah anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqallu sholati utai sithik maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Nabi iku Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Terus untuk syarat sah itu cukup melafadzkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Itu syarat pokok sah. Supaya nanti yang latihan sholat itu ora berat-berat. Nah, mbok latih nganti kama sholeta itu sumpek ape ngapalno wis sumpek. Sampeyan aja bayangno sing ngiyai wis suwi, bayangno sing lagi masuk napa? Islam utawa sing lagi gelem sholat. Nah, sing bangsa lagi gelem sholat itu golekno paket paling hemat, no? Jadi pokoknya cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kita harus belajar aqallul fardhu. Ya, jadi meskipun idealnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu ideal, napa? Ideal, tapi untuk memenuhi syarat sah hanya cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang lagi gelem sholat itu rasa kei paket sing jelimet, cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. La wa ziyadatu te nambahi ila hamidum majid maring lafat innaka hamidum majid iku sunnatun, iku sunnat fil akhiri yang dalam tasyahud akhir. Itu jelas ya. Melafatkan sholawat sampai finish innaka hamidum majid itu hanya berstatus sunnat. Yang paling pokok namun Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini penting supaya kita bisa mentoleransi atau memaklumi saudara-saudara kita sing nembe napa sholat. Nembe sholat mbok ajari nganti buar ya yo kacau. Agama ini pokoknya yasiru wala tu'asiru basyiru wala tunaffiru. Mohon kula terusna. Wa kadza wa kas-sunnat ad-du'a tidu atau wa kadza wa ka hukmit tasyahud nganti hamidum majid ad-du'a tidu ba'dahu sakwise ikilah hamidum majid. Terus doa setelah itu juga berstatus sunat. Umumnya jenengan donga napa nak bar hamidum majid? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu juga berstatus napa? Sunnat. Jadi pentingnya ulama itu akan milah-milah mana yang dilakukan standar ideal, mana yang harus dilakukan standar apa? Fardu atau minimal. Jagani orang yang baru masuk Islam atau baru mau sholat. Ora sholat puluhan tahun terus kon ngapal Allahumma inni a'udzubika pusing. Apalagi kalau sering dengar Dajjal dikira nama baik terus anaknya dijinakno Dajjal. Itu banyak loh. Saya tuh punya teman namanya Dolin. Tak tanya kenapa namanya Dolin, kan ada di Quran. Jadi kadang orang itu mikirnya itu, saya pernah punya santri sorogan, itu nak moco waqala syaitanu lamma qudial amru. Di mana nih waqala lan ngendikan. Sapa asyaitonu setan. Lho itu setan kok ngendikan. Ini kan Quran. Karena bacanya tafsir apa? Jalalain. Ayat itu kan ada di Quran, makanya dia maknani waqala lan ngendikan sapa asyaitonu setan. Tak tanya, ini setan kok ngendikan? Kan di Quran Gus, karena sedang maknani apa?
Quran. Ya artinya kalau orang awam kamu ajari wa min fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal, pikirannya kok terkenal sekali dajjal itu. Sampai sholat saja disebut. Itu kalau sampai ngidolakan itu sama yang dosa itu. Jadi kalau orang awam wis cukup Allahumma sholli ala Muhammad sing baru sholat atau abangan baru apa? Sholat. Kasih paket himat sing apa? Yang fardu-fardu saja. Ya, jadi jelas ya. Jadi gunanya fikih itu memastikan mana akal standar paling pokok, mana yang sunnah. Jadi sehingga kita bisa memaklumi lah orang-orang yang baru sholat. Terus kalau terusakan wa maksuruhu tawi donga sing dinukil saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalu tentu berstatus luwih apik. Jadi doa yang diajarkan Nabi tentu lebih baik timbang doa kreasine sampean. Karena kalau sampai mengkreasi doa itu pasti satu karena nafsu. Itu pasti. Ya Allah, jadikan seorang kaya raya yang punya karyawan 10.000. Oh itu doa kriminal ya. Artinya kalau Allah nyembadani sampean harus memiskinkan 10.000 orang. Karena tanpa mereka dimiskinkan nggak jadi buruh sampean kan gitu. Jadi gayanya baik tapi agak kurang ajar. Karena bayangkan orang lain miskin jadi buruh kan. Apalagi kalau doa gini, ya Allah, jadikan seorang kaya yang rumat 1.000 orang yatim. Itu kalau doa sampean mustajab harus mematikan 1.000 bapak. Supaya ada ya yatim. Makanya doa itu aneh-aneh, itu bahaya itu. Apa meneh nak doa ngene? Dongakno kula sugih Gusti, ben saged nyafati Gus Mbak Habib Bidin. Kersane saged nulung, berarti ki mbayangno aku kere. Kere terus disantuni kan kurang ajar betul. Rausa donga kreasi itu bahaya karena coba kalau sampean donga ya Allah paringi kula sugih ben saged nyantuni Gus Bak. Berarti kalau doa itu mandi, saya dimiskinkan dulu, butuh santunan. Ngawur sekali doa itu. Makanya yang pernah doa itu dicabut ya mulai hari ini itu. Kelihatannya mahabbah tapi itu kriminal itu apa? Enggak boleh. Maka dalam kitab Hikam itu diterangkan gini, saya masih ingat betul di Hikam. Doa itu enggak boleh pakai kreasinya sendiri, meskipun itu wali. Masyhur kan ada wali dia itu hamal. Hamal itu tukang mikul barang di pasar itu. Jadi dia dapat opah itu karena manol. Apa Bu kalau di sini? Hamal ya, tukang manol. Kuli angkut itu. Basa Jawa nih, Bu. Manol. Kok tahu? Konco. Itu dia tukang manol di pasar itu, dapatnya uang kalau ngangkat barang dari toko ke mobil mungkin ya, kalau sekarang contohnya mobil. Karena dia itu wali, setelah dapat uang kalau sekarang mungkin hanya 5.000, semuanya cukup untuk beli uduk, bisa makan sudah. Tidak usah nunggu 10.000 itu sudah kedonyan kalau wali. Wali punya uang 10.000 itu sudah kedonyan. Wali itu ya. 5.000 pulang bisa makan ya sudah. Makanya sekali, kalau wali 3 kali susah jadi wali. Hanya sekali. Kecuali jalur khusus. Habib itu jalur khusus, nggak bisa dikiaskan. Itu terus berdoa gini, ya Allah saya ini kekasih jenengan, saya makan hanya butuh sekali untuk kuat sujud. Bu ya Allah, saya kasih rezeki yang nggak usah kerja. Masuk wali jadi manol. Singkat cerita ada satu peristiwa dia dituduh maling terus dipenjara. Penjara tiap pagi dapat rezeki, sore dapat rezeki. Terus tanya, ya Allah kenapa harus di LP? Kan kamu minta rezeki tambah kerja. Rezeki tambah kerja ya penjara itu. Gitu. Terus semenjak itu dia kapok donga yang kreatif karena tadi kan dia minta rezeki yang tanpa kerja. Apa itu coba? Penjara. Makanya tidak usah berdoa yang aneh-aneh. Ya, tidak usah berdoa yang apa? Termasuk berdoa gitu. Ya Allah, saya ingin kaya supaya bisa nyantuni Gus Bak. Itu kriminal. Karena kalau Allah nyembadati doa kamu memiskinkan saya, layak disantuni, terus kamu santun. Nggak boleh doa seperti itu, nggak boleh. Atau ya boleh tapi aku yakin nggak mandi. Ya nggak apa-apa, paling nggak mandi aja. Karena Allah mesti mihak saya lah itu. Sembrono tuh. Makanya wama suruhu afdol, doa yang dinukil dari Rasulullah SAW itu tentu lebih afdol karena diujarkan atau dilafatkan oleh orang sing afdolul khalqi. Makanya Sayyidah Aisyah itu gak mau resiko kalau berdoa itu masyhur Sayyidah Aisyah. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu apa bihibib. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu habibuka Muhammad. Terus wa asta'idzu bika mimma sta'adza minhu
habibuka Muhammad. Jadi saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu yaitu Nabi Muhammad, dan saya berlindung dari sesuatu yang pernah nabimu berlindung. Jadi karena nggak mau resiko. Ada sahabat berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran yang sempurna. Itu sama Nabi ditegur, jangan, kamu tidak kuat. Karena kesabaran yang sempurna di bojo mati, di anak mati, sing ngutangi nageh, tombo ra percaya, nyai gagal. Karena kalau minta sabar yang sempurna kan ujiannya harus ekstrim. Bojo minggat, anak minggat. Makanya kan Nabi jangan minta doa seperti itu. Nanti kamu tidak kuat. Padahal kesannya religius, minta ya Allah saya jadi orang yang sabar. Karena sama Nabi ditegur, jangan, kamu tidak. Ya jadi jangan berdoa yang kreasi, itu efeknya itu tidak baik. Ya, wa maksuruhu afdal. Kalau kesusahan ya semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu aja aman ya, apa? Aman itu. Doa sabu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi wa maksuruhu afdalu. Mun mriki wonten bawah menapa? Utawi donga sing dinukil sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalul luwih utama. Wa minhu lan iku setengah saking maksur utawi donga Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada yang hafal? Terus wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraf. Urutannya dulu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Terus antal muqaddimu. Kok nak bab donga apalan ya? Tukang jaluk ternyata. Teruskan. Ilahi anta subhanak terus ini kuntu itu mesti malaikat selangit bilang kamu sudah tahu kalau kamu minal zalimin. Ini kuntu minal zalimin. Terus ada lagi yang populer, Allahumma firli dzambi kullah, terus dikohu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jadi doa yang maksur itu lebih apa? Afdol. Tapi tadi ya kalau untuk ngajari orang awam nggak boleh panjang-panjang, terutama yang jadi imam. Nanti kasihan yang jadi apa? Makmum. Jadi ajarannya Nabi itu kalau orang jadi imam, sholatnya itu disuruh cepat. Itu zaman sahabat, cepat tuh nunggu disuruh. Alhamdulillah kan kita tanpa disuruh sudah cepat. Jadi zaman sahabat itu zaman masih waras, sehingga untuk sholat cepat saja nunggu diperintah Rasulullah. Andai kan Rasulullah menangi zaman akhir, pernah perintah cepat apa enggak? Oh enggak pernah, karena sudah cepat sekali, sudah tidak cepat lagi ya Pak. Cepat sekali, malah mungkin agak dilarang. Maksudnya cepat ya tidak seperti itu. Karena kita sudah parah. Masa terawih hanya berapa? 7 menit ya? Itu 20 rakaat. Berarti 7 menit itu berapa berarti? Itu dibagi 20, berarti per 3 menit ya? Dapat 2 rakaat. Parah itu. Untungnya sholat sunat, kalau sholat fardu tak demo itu. Ya itu ya, jadi termasuk yang warid atau maksur adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu saterusnya. Wa yusannu lan den sunanto apa ala yazida ing yen to ora nambe apa doa ala qadri tasyahudi ngatasé kadar tasyahud wa sholati lan kadar sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini fikih yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasyahud atau sighatus sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, berapa kalimat Allahumma sholli ala Muhammad misalnya 3 kalimat, padahal Nabi yang mensyafaati kita, yang sudah baik mengeluarkan kita minadz-dzulumati ilan nur. Tapi ketika kepentingan kita bisa berkalimat-kalimat. Iku jare Allah mesti ngene, iki piye? Eling nabine mok 3 kalimat, eling hajate dhewe berkalimat-kalimat. Iku gak ada etika. Mana ndonga ku aja nglangkai kadar tasyahud dan sholat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya sholawat masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali, karena nyifati Nabi panjang sekali.
Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil haqaiq, disifati banyak baru minta sedikit. Kalau kamu kan enggak. Allahumma barakati sholat ala nabi wa salli ala Muhammad igdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina. Terus bakas bapak boe tangga nyebutin nabi pisan tapi nyebut hajatnya enggak barbar. Itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu tidak apa-apa. Wong ilmunya baru sampai situ, paham ya? Jadi ini jelas ya, apa wa yusannu apa tadi itu? Wa yusannu alla yazida ala qadri tasyahud wa shalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa itu ya sunat, tapi usahakan proporsinya jangan lebih panjang ketimbang apa? Syahadat dan salat. Karena ini menyangkut etika. Menyangkut apa? Etika. Masa nyifati Allah sekenanya? Misalnya, ingat Nabi juga sekenanya, kemudian ingat hajatnya sendiri panjang. Ini jelas ya, jadi itu etika ya. Makanya alhamdulillah guru-guru kita ngajari sholawat itu paket lengkap. Kan kita sholawat kita kan paketnya lengkap. Coba sekarang dihitung saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus paket doanya sedikit. Ya tadi karena kebetulan sampai napalnya kan hanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar fitnatil mahya wal mamat fitnatil masiihid dajjal. Jumlah itu dengan sholawat tadi banyak mana? Banyak sholawat itu masih bagus. Ya jadi apa ya menurut saya fikih ini bagus ya. Jadi apa? Disunatkan doa itu tidak melebihi jumlah apa tasyahud dan sholat. Kira-kira ya seperti itulah etikanya memang seperti itu. Ya jadi kecuali doa itu panjang tapi kamu tidak niat disembadani, mau bukti butuh yang pangeran. Makom Syed Abdul Haddad. Tapi potongannya sampean mesti ndak. Syed Abdul Haddad itu saya berdoa bukan karena saya butuh, untuk menunjukkan saya iftikor dan ibtihal sama Allah. Jadi yang minta itu bukti butuh saja, tapi nggak ingin disembadani. Tak pikir sampean tidak seperti itu. Ya jaluk tenan, arah disembadani. Jadi nak jaluk disukani Gusti, lah kok boten malah protes. Itu malah repot. Mohon kula terus.